Oke, selamat sore para sahabat Sindo News. Masih dalam suasana menyambut ulang tahun ke-8 sindonews.com pada tanggal 4 Juli besok kalau berarti ya, Sabtu ini kita Sindo News akan berulang tahun. Kita bertemu lagi dalam IG Live tanpa jarak secara offline. Kita mesti jaga jarak, secara online kita tanpa jarak, bahkan lebih dekat. Saya, Rahmat Baihaqi, akan menemani Anda dalam bincang sore ini. Seperti biasa, kita akan berbincang tentang topik yang menarik dengan tamu yang tak kalah menarik pula. Kita akan berbincang sore ini dengan sosok inspiratif, yaitu Bapak Genta Wira Anjalu, Chief Investment Officer PT Insight Investment Management. Kita masih nunggu sambungan dengan Bapak Genta. Mudah-mudahan bisa segera tersambung. Nah, topik kali ini adalah mengenai memilih investasi yang aman di masa pandemi. Nah, ya ini sangat menarik ini. Kita harus tahu kiat-kiat apa, bagaimana berinvestasi yang aman. Nah, ini jagonya, Pak Genta ini jagonya, karena direktur investasi sebuah perusahaan aset manajemen atau perusahaan yang biasa mengeluarkan reksadana atau yang biasa disebut manajer investasi. Nah, pasti para sahabat Sindo News dan sahabat Koran Sindo juga banyak nih yang bertanya-tanya mengenai investasinya. Mungkin banyak juga yang baru pengen mulai berinvestasi, entah di saham, entah di reksadana, atau di deposito, atau dimanapun. Nah, siapkan pertanyaan yang menarik, siapkan pertanyaan yang kira-kira dibutuhkan oleh teman-teman dalam berinvestasi. Nanti akan dijawab oleh Bapak Genta, saya kira pasti dengan penuh komprehensif. Dan ingat, ada giveaway. Totalnya itu 2 juta rupiah. Halo Pak Genta. Halo, halo Pak Rahmat. Selamat sore Pak, apa kabar? Selamat sore, baik, kabar baik. Kita ini Ya, new suara. normal, spesial ya Pak ya. Iya, nggak kalau di sini Tapi aman Pak. Kita, physical distancing Pak ya. Tapi di sini kita aman Pak, karena jarak juga jauh, dan di sini studionya juga hanya beberapa orang gitu. Pak Genta di kantor atau WFH nih Pak? Work from home? di kantor Pak. Oh, di kantor. Berarti sudah new normal ya Pak, kantornya Pak? Kita sudah menerapkan new normal, di mana beberapa karyawan memang itu selang-seling sih Pak. Ada yang WFO, ada yang WFH. Karena saya sudah 45 tahun, jadi saya juga usia produktif yang kalau bisa ikut ya Pak ya. Jadi ikut hadir dalam berproduktif dalam membantu ekonomi Pak, supaya bergerak lagi Pak. Karena kalau di rumah terus ekonomi nggak bergerak Pak. Betul, 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 betul. Pak, buat sahabat Sindo News kali ini nih Pak, kita IG Live akan membahas mengenai kiat, tips, mungkin dari Pak Genta itu yang jagolah investasi, karena direktur investasi sebuah perusahaan manajemen investment yang cukup terkenal di Indonesia gitu. Nah, mungkin buat perkenalan dulu Pak, saya ingin tahu gitu, mungkin sahabat Sindo News juga ingin tahu mengenai Insight Management sendiri seperti apa sih Pak, perusahaan manajer seperti apa, bisa dijelaskan dulu Pak buat teman-teman. Oke. Terima kasih Pak. Untuk Insight Management sendiri, kita itu berdiri dari tahun 2003 ya Pak ya. Tahun 2003, Iya. terus kita dimulai didirikan oleh orang-orang profesional Pak. Jadi memang kita tidak ada grup membelakangi kita, jadi kita betul-betul di profesional. Dan hingga 2020 kita sudah mengelola
dana kelolaan sekitar 14-15 triliun, Mbak. Nah, memang besar. Kita itu adalah, kita ini sifatnya produknya, seluruh produk yang kita kelola itu memiliki kontribusi sosial. Ya, jadi bisa dibilang kita ini transforming investment into social impact. Jadi kita mengajak para investor tidak hanya untuk berinvestasi, tapi juga memberikan kontribusi sosial kepada yang membutuhkan. Jadi agar investasi kita ini bermanfaat tidak hanya untuk kita sendiri, tapi juga untuk seluruh masyarakat, Pak. Jadi salah satu reksadana yang kita kelola itu bahkan ada yang kontribusi sosialnya adalah memberangkatkan haji dan umroh ke masyarakat yang tidak mampu. Nah, jadi menarik. Ya, jadi para investor itu dengan kata lain berinvestasi, returnnya juga kompetitif, namun bagian dari MIV kita itu yang kita kontribusikan kepada masyarakat untuk pergi haji, umroh, dan berbagai kegiatan sosial lainnya. Di masa pandemi ini juga kita berkontribusi terhadap memberikan mereka yang terdampak ekonominya untuk koneksinya dari bagian investasi tersebut. Jadi sudah sebagian itu dikontribusikan untuk sosial. Cukup ya. Pak, saya ingin mengingatkan nih Pak, para sahabat Sindo News, di IG Live kita kali ini bakal dimeriahkan dengan giveaway sebanyak 10 voucher ya dari Insight Manajemen ini, berupa reksadana kalau nggak salah ya Pak. Masing-masing itu 200.000 untuk 10 pemenang, masing-masing 200.000. Nah, Pak, mungkin teman-teman Sindo News banyak yang kurang paham Pak bedanya gitu kan, portofolio investasi. Mungkin ada reksadana, mungkin ada reksadana pasar uang, ada reksadana. Bisa dijelasin nggak sih Pak, bisnis yang dilakukan oleh Insight ini fokusnya di reksadana seperti apa sih Pak? Nah, mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman Sindo News Pak. Mungkin kita berangkat dari teman-teman apakah mengetahui reksadana dulu apa enggak gitu ya Pak ya. Iya, betul. Kita anggap seperti rujak, Pak. Gampangnya, rujak. Kalau kita beli buah itu kan mungkin bisa apel aja. Mungkin bisa jeruk saja, atau mungkin bengkoang saja ya. Nah, itu sama seperti kalau kita investasi hanya di saham saja, di obligasi saja, atau mungkin di saham Astra saja. Tapi kalau reksadana itu, kita seperti rujak, jadi buah-buah tersebut kita campur, kita taruh dalam piring wadah, nah itulah yang akan dibeli oleh para investor. Jadi investor yang memiliki kemampuan juga terbatas, misalnya dia beli buah apel, mungkin dia agak berat. Tapi kalau dia dalam wadah, jadi bersama dengan investor lain, dia bisa membeli bermacam-macam buah dengan investasi yang lebih minimum. Dikelola oleh investasi yang memang profesional di bidang tersebut. Jadi ketika investor tidak memiliki banyak waktu, tidak memiliki banyak dana untuk berinvestasi, itu bisa dilakukan di reksadana. Nah, di pandemi COVID, di situasi ekonomi yang kurang mendukung ini, kira-kira masih aman nggak sih Pak investasi di reksadana itu Pak? Masih aman Pak. Jadi kalau kita lihat, sebenarnya berinvestasi di reksadana seperti apa yang aman untuk COVID gitu ya Pak ya? Kita balik lagi ke bergantung pada investment plan daripada investor. Kalau investasinya itu jangka pendek atau kebutuhannya jangka pendek, maka memang sebaiknya masuk reksadana yang memiliki resiko yang lebih kecil atau terukur, seperti reksadana pasar uang yang underlying merupakan deposito, atau reksadana pendapatan tetap yang memiliki resiko lebih kecil daripada reksadana saham. Nah, namun investment plan-nya dari para investor adalah jangka panjang. Jadi kita melihat bahwa ekonomi yang lagi turun, kondisi pasar yang lagi turun itu merupakan suatu opportunity malah untuk investasi jangka panjang.
Jika kita berinvestasi pada reksadana saham untuk jangka pendek, mungkin akan ada resiko rugi. Tapi kalau kita lihat historical, jika kita berinvestasi saham itu lebih dari 5 tahun, itu bisa dibilang untungnya lumayan ketimbang investasi aset kelas yang lain. Apalagi kalau kita lihat, jika historical, jika ekonomi itu kembali pulih, biasanya reksadana saham itu justru yang paling cepat naiknya ketimbang aset yang lain. Jadi kembali ke investment dari masing-masing investor lagi, Pak. Iya, iya. Maka ini ada pertanyaan dari sahabat Sindonyus, mungkin relatif sama pertanyaan saya tadi dari Bapak Hojin ya. Nah, dalam kondisi COVID-19 yang masih lama ini, investasi yang paling aman apa? Mungkin kalau bukan di reksadana, kalau deposito udah pasti aman gitu kan. Nah, kalau di instrumen-instrumen keuangan, pasar modal yang paling aman itu apa, Pak? Jadi, kalau kita lihat sendiri, investor profile ya, Pak ya. Jadi, risk profile dari para investor itu kita bagi menjadi 3. Jika risk profile-nya itu mungkin hanya investasinya, dia hanya ingin kurang dari 1 tahun, memang time deposit atau reksadana pasar uang itu memang menjadi pilihan utama, Pak. Jadi memang kebutuhan itu. Tapi kalau kita lihat misalnya lebih dari 1 tahun sampai 3 tahun, itu reksadana pendapatan tetap, itu memiliki return yang lebih optimum, namun dengan resiko yang lebih terukur. Jika lebih dari 3 tahun, investor bisa masuk ke reksadana saham atau yang disebut, ada juga yang disebut dengan ETF, Pak. Jadi seperti itu. Tapi balik lagi ke kebutuhan dana dari investor sendiri. Karena di pasar sebenarnya itu adalah opportunity. Pak, banyak yang bilang cash is the king gitu loh. Apa cash is the king gitu. Tunai itu gitu Pak. Cash is the king gitu saat ini. Halo Pak, maaf putus. Halo Pak, cash is the king itu sekarang kan semua banyak yang ngomong bahwa lebih baik nyimpen cash. Itu benar nggak sih Pak? Tipsnya buat Bapak seperti apa nih? Kalau mereka pada punya cash, punya ini harusnya seperti apa, Pak? Tidak masalah. Sebenarnya masalah benar apa salah dalam market, Pak ya. Tak ada yang benar secara 100%. Tapi dalam posisi sekarang, cash is the king, itu mungkin bisa menjadi salah satu pilihan. Karena mereka memiliki view bahwa ekonomi ke depannya mungkin masih belum. Nah, tapi balik lagi. Kalau menurut kita, di tengah ketidakpastian yang cukup tinggi, Pak ya, diversifikasi menjadi salah satu kunci utama untuk investasi. Kalau kita lihat sendiri, kalau kita mengikuti ya Pak ya, kita mengikuti di pasar saham Amerika sendiri Pak ya, ketika terjadi penurunan yang cukup signifikan, penurunan terbesar bahkan ya dalam 10 tahun terakhir, setelah tanggal 23 Maret, itu terjadi rebound yang cukup sangat kencang, bahkan bisa naik sekitar 20-30% di pasar saham US. Betul. Mereka yang dari awal sudah mungkin menempatkan posisinya cash is the king, mereka ketinggalan untuk mendapatkan opportunity seperti itu. Betul. Jika ada posisi yang paling benar apa? Menurut kita diversifikasi, Bang. Cashnya ada, posisi investasi juga ada. Karena tak ada orang pun yang bisa meng-timing dari the market. Jangan sampai ketinggalan momen ya Pak ya. Pada takut masuk nggak, beli reksadana nggak, masuk di saham ini nggak, karena takut tiba-tiba langsung naik IHSG gitu kan, ekonomi pulih lagi, jadi ketinggalan ya Pak ya. Ya, tapi saya juga harus akuin memang ketidakpastian ekonomi saat ini memang cukup besar, karena bisa dibilang krisis yang terjadi sekarang ini skopnya agak berbeda dengan 98 sama 2008. Kalau kita lihat di 2008 skop krisis itu mulai terjadi di negara-negara maju, dan itu hanya terjadi di institusi finansial saja, dan dampaknya ke Indonesia agak terbatas saat itu karena kita memang ekonomi tidak terlalu open ya. Yang kedua, 98 itu yang menarik adalah krisisnya terjadi pada company yang cukup besar dengan utang luar negeri yang cukup besar. Dan yang membantu ekonomi saat itu adalah UMKM, Mas. Betul. UMKM ekonomi, di mana kalau UMKM itu
mengkontribusi 55% dari GDP kita. Nah, yang terjadi sekarang saat ini di Indonesia, justru sektor-sektor yang paling terdampak adalah UMKM. Betul, Pak. Bumper itu malah yang terdampak. Sehingga kalau kita lihat, memang untuk recovery-nya, untuk 2020 mungkin di sini agak lebih sulit ya. Apalagi itu yang sering ditanya. Iya, halo. Ditanyakan, apakah second quarter 2020 GDP akan mengalami kontraksi? Kita melihat itu akan mengalami kontraksi yang cukup dalam. Itu bisa kontraksi 3-5%. Salah satu alasannya seperti ini. Ekonomi kita itu terbesar, kita tahu, ditopang oleh konsumsi masyarakat. Ya. Konsumsi masyarakat bisa sampai dengan 60% dari GDP kita. Nah, kalau kita lihat angka-angka terakhir yang keluar, indikator Job Availability Index, Income Index itu udah turun 70%. Bayangkan masyarakat bila income-nya itu turun, ditambah sekarang juga ada ketidakpastian dari income mereka. Kebanyakan mereka juga saat ini bergantung pada sektor-sektor yang sifatnya informal. Jelas ya, penghasilannya akan stabil apa tidak. Pak, terus mereka yang mungkin tidak PHK, mereka juga mengalami dampak seperti dirumahkan, mungkin underemployed, dengan kata lain mungkin tidak 100% bekerja, mungkin gajinya nggak mungkin tidak 100%. Sehingga mereka juga untuk melakukan spending, itu mereka juga akan mikir-mikir, itu untuk yang middle low. Nah, untuk yang upper class sendiri, mungkin seperti yang Bapak bilang, upper class sendiri, dia mungkin tidak terlalu terdampak, tapi mereka untuk melakukan spending, mereka juga mikir-mikir. Akhirnya mereka taruh di portfolio. Terlihat dari saving ratio dalam beberapa bulan terakhir itu naik cukup signifikan. Itu terjadi tidak hanya di Indonesia, tapi juga terjadi di global. Tidak ada spending, terjadi adalah ekonomi yang akan melambat. Walaupun kita lihat mungkin akan pulih, tapi mungkin untuk consumption tidak akan kembali dengan cepat untuk ke level 5% lagi. Iya, Pak. Ngeri soalnya ngelihat data-data, atau Ibu Menku bilang kontraksi sampai 4%, ya kan? Belum lagi kemarin Bank Dunia, IMF juga prediksinya juga, wah, buat kita ngeri juga, Pak, gitu kan? Ini kapan pulihnya ekonomi? Kapan pulihnya ekonomi, gitu kan? Kalau begini terus, kasihan juga. Tuh, banyak orang, tadi Bapak bilang UMKM, gitu kan? Mungkin para pekerja yang gajinya banyak dipotong, gitu kan? Kapan bisa pulihnya lagi nih 100%? Pak, sebelum ke pertanyaan kedua, Pak, saya tuh penasaran nih, Bapak ini sosok yang inspiratif menurut saya. Baru lulus 2008 di Universitas Indonesia, gitu kan. Tetapi sekarang itu kelihatannya itu Bapak jago banget, jagoan investasi lah, gitu kan. Sampai direkrut jadi direktur investasi gitu, Chief Investment Officer Insight. Nah, tipsnya gimana, belajar di mana, Pak, sehingga Bapak kayaknya benar-benar menguasai investasi gitu kan? Ya, mungkin pembelajaran menurut saya yang paling efektif, Pak, itu adalah terjun langsung ke dunianya langsung, Pak. Jadi belajar berenang yang paling efektif adalah lompat ke kolam renang, Pak. Sejak umur berapa, Pak? Saya pengen tahu umur berapa tuh Bapak mendalami dunia investasi itu? Saya mulai masuk itu 2011, Pak. 2011 masuk dunia investasi. Saya sebelumnya bahkan malah mungkin di dunia hiburan, ya. Agak kebalikan dengan, ya, saya sempat 2 tahun. Setelah itu, memang ketika saya masuk ke dunia di investasi, saya memang ikut banyak pelatihan, ya. Ikut banyak pelatihan, training investasi, training baik yang internasional maupun lokal. Memang itu yang paling penting adalah kenali diri kamu dan temukan passion kamu. Ketika saya masuk ke dunia investasi, saya menemukan passion itu. Jadi ketika kita bergerak mengikuti kata hati kita dan ingin membentuk seperti apa yang kita inginkan, itu kita bekerja seperti seolah-olah itu bukan kerja, Pak. Jadi memang seperti liburan. Liburan.
Betul, betul. Nah, itu bisa jadi inspirasi buat sahabat-sahabat Sindonesia. Nah, ini ada pertanyaan Pak dari Sri Jahi. Reksadana apa yang paling cocok untuk milenial? Nah, reksadana apa yang paling cocok untuk milenial, Pak? Reksadana apa yang paling cocok untuk milenial? Oke, ini Iya. pertanyaan yang paling banyak ditanyakan. Jadi balik lagi, sebenarnya reksadana apa yang paling cocok itu tergantung kebutuhan dananya sendiri, Pak. Jadi kepada saya, Pak, saya ingin menikah berapa lama lagi? 5 bulan lagi, Pak. Oh, maka bukan dana nikahnya itu ingin digunakan 5 bulan lagi, ya jangan dimasukkan ke reksadana saham. Dan ada, kalau reksadana saham itu kan cuma volatile ya, Pak ya. Betul. Sekarang itu turun apa naik atau turun. Betul. Jadi kita masukkan saja ke reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap. Tapi misalnya saya tanya tadi, kamu mau apa tujuan kamu berinvestasi di reksadana? Saya ingin untuk menghidupi masa pensiun saya yang mungkin sekarang umur 20 tahun, mungkin 55 tahun, masukkan saja ke reksadana saham. Karena secara jangka panjang reksadana saham kan memang memiliki return yang lebih optimum ketimbang aset investasi yang lainnya, Pak. Iya. Pak, terus pertanyaan berikutnya dari Laila nih, Pak. Tips langkah pertama pemula untuk berani, Pak, ngambil reksadana itu apa? Tipsnya apa? Terus, ini harus masuk reksadana. Tipsnya apa? Buat pemula banget. Oke, mungkin ini yang saya selalu sampaikan juga. Pertama, tentukan tujuan investasinya. Tujuan investasi itu, ingat tujuan investasi. Tujuan investasi, apakah pertama itu jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang? Jadi kalau tujuannya jangka pendek, fokuskan pada reksadana yang mungkin lebih terukur, seperti reksadana pasar uang, pendapatan tetap. Jadi kalau kita stage, itu reksadana pasar uang itu paling aman, yang kedua reksadana pendapatan tetap, yang ketiga itu adalah reksadana saham. High risk, high return. Semakin tinggi risknya, semakin tinggi returnnya. Secara jangka panjang. Nah, jadi tentukan tujuan investasinya. Apakah dalam kurang dari 1 tahun, apakah sampai 3 tahun, atau lebih dari 3 tahun. Kalau kurang dari 1 tahun, masuk aja ke time deposito atau reksadana pasar uang. Kalau sampai dengan 3 tahun, itu masuk reksadana pendapatan tetap. Lebih dari 3 tahun, masuk aja ke reksadana saham. Seperti itu, Pak. Jadi bagi terus yang kedua, profil risikonya seperti apa? Kalau ternyata misalnya melihat volatilitas IHSG aja sakit perut, Mbak ya, jangan main reksadana saham, Mbak. Yang ada bukannya mencari ketenangan batin, malah mencari penyakit gitu, Pak ya. Betul. Jadi risiko profilnya seperti apa. Kalau saya itu cuma pengen untung, nggak apa-apa deh untungnya dikit, yang penting untung gitu ya. Masuk aja ke reksadana yang lebih aman, seperti pasar uang. Yang ketiga, pilih produknya yang benar, Pak ya. Baik secara jangka waktu sama produknya sesuai, seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, cara memilih produk itu bisa dengan melihat benchmark juga, Pak. Jadi misalnya apakah produknya MIX ini bagus, apakah produk MIA ini bagus, lihat benchmarknya. Contoh reksadana saham. Jika reksadana saham tersebut ternyata dia outperform terhadap IHSG atau benchmarknya, maka dia memiliki performa yang cukup baik. Tapi kalau underperform, dia tidak sebaik reksadana lainnya. Seperti itu, bisa dilihat datanya di berbagai sumber ya, Pak ya. Iya. Pak, ini ada pertanyaan mungkin dari anak SMA ya, Ili 3000 nih. Ini yang cocok buat pelajar SMA apa nih, reksadana? Kan sama aja kayak kalau nggak salah ya, Pak. Cocok buat pelajar SMA ya, hebat juga. Udah SMA mau investasi, hebat juga. Sebenarnya reksadana apa yang cocok untuk pelajar SMA, kalau melihat profilnya, itu yang umurnya masih cukup panjang ya, itu reksadana saham saya menjadi pilihan sih, Pak. Iya. Atau sekarang yang mungkin yang lagi tren itu namanya ETF, Pak. Jadi reksadana yang bisa diperjualbelikan di bursa efek. Iya. Itu lagi mungkin bisa dibilang lagi cukup tren, pertumbuhannya juga growth-nya bisa sekitar 15% per tahunnya. Nah, itu mungkin bisa jadi pilihan dari untuk yang pelajar SMA. Dan secara harga pun, sekarang reksadana itu macam-macam sudah bisa dibeli dengan hanya uang Rp100.000 sudah bisa dibeli seperti itu. Betul. Jadi cukup terjangkau lah, Pak.
kalau bicara tadi itu kan dari sisi produk, dari sisi profil. Kalau dari sisi perusahaan, kan kita juga harus pilih Pak, perusahaan-perusahaan yang aman gitu kan, yang yang apa namanya nasabah itu, sahabat-sahabat Indo News kalau misalnya taruh uang itu dia garansi udah aman lah pasti di situ. Kayak di Insight saya beli reksadana Insight aman lah gitu. Nah, pilih perusahaan itu yang kayak apa Pak? Manajer investasi yang investasinya memang yang harus yang baik ya. Pertama dari sisi reputasinya Pak. Mungkin kita bisa melihat reputasi dari apa namanya, dari reputasi seberapa lama dia sudah berdiri. Kalau bisa memang memilih investasi yang mungkin sudah produknya rata-rata di atas 3 sampai 5 tahun sih Pak. Terus kedua bagaimana pertumbuhan dari dana kelolaannya mereka, apakah tumbuh atau tidak, karena itu mencerminkan juga trustnya investor Pak ya. Nah, sama kalau kita lihat juga performanya Pak. Performa dari reksadana yang dikelola oleh manajer investasi tersebut, apakah outperform terhadap benchmark atau tidak? Nah, ini nyambung Pak sama pertanyaan dari Ibu Hana. Dia bilang itu keunggulan Pak, keunggulan reksadana Insight dibanding reksadana lain apa Pak? Jadi mungkin sahabat-sahabat pada habis ini telepon Insight pengen masuk gitu, pengen jadi investor di sana. Pertama mungkin return yang cukup kompetitif ya. Kita juga bisa dibilang dalam 5 tahun terakhir kita berhasil mendapatkan berbagai macam award ya. Dari sisi kinerja yang cukup kompetitif. Nah mungkin yang perlu dicatat sekali bahwa reksadana Insight seluruhnya itu memberikan kontribusi sosial. Ya, yang tadi ya. Ya, jadi ketika investor itu berinvestasi pada Insight, itu secara tidak langsung juga berbagi kepada masyarakat. Seperti itu. Dimana itu juga tidak mengurangi lagi dari return yang sudah diterima oleh para investor. Jadi dia menikmati hasil investasinya secara duniawi, juga menikmati hasil secara akhirat, Pak. Wih, luar biasa. Dunia dan akhirat. Berkah berarti itu Pak ya, kalau jadi investor Insight berkah ya. Amin, insya Allah. Iya. Pak, kalau produk-produk unggulan Pak dari Insight itu lebih ke yang pasar uang kah, atau saham, atau reksadana yang biasanya itu banyak nasabah tuh yang paling suka nih, yang di Insight itu apa? Nasabah paling banyak ambil? Oke, kalau kita lihat sendiri, memang secara aset kelas kita cukup lengkap ya. Kita ada reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana saham. Dalam 5 tahun terakhir memang berbagai aset kelas tersebut sudah memiliki penghargaannya masing-masing ya Pak ya. Termasuk yang pasar uang. Pasar uang memang cukup digemari saat ini. Kenapa? Karena memang memiliki return yang stabil di tengah pasar yang bisa dibilang agak volatile dalam beberapa tahun terakhir. Makanya sedang favoritnya reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap kita juga itu cukup kompetitif dan stabil. Baru mungkin yang terakhir adalah saham kita. Dan kita juga terakhir mengeluarkan produk ETF, itu reksadana saham yang indexing, itu mengeluarkan produk FTSE Pak ya, FTSE Low Volatility Index. Pak, ETF itu singkatannya apa Pak? Biar sahabat Indo News tahu. Exchange Traded Fund. Exchange Traded Fund tuh. Jadi kumpulan reksadana ya Pak yang dilistingkan di bursa ya. Iya, jadi pembeliannya pun cukup mudah. Pembeliannya tidak seperti reksadana biasanya, tapi seperti membeli saham aja Pak, seperti trading saham di bursa. Jadi kita beli di bursa, kita jual di bursa juga. Dan itu mengikuti indeks akhirnya. Betul. Pak, ada yang nanya lagi nih dari Nadine Daniar. Nah, dia ini sekarang pegang reksadana saham, Pak. Nah, reksadana saham kan ya pasti kan sekarang lagi turun dan punya potensi rugi lah ya, punya potensi mungkin harganya turun. Nah, apa yang harus dia lakukan, Pak? Tahan, jual, rugi, atau seperti apa, Pak? Oke, itu good question ya Pak ya, karena itu banyak sekali dipertanyakan ke teman-teman, oleh teman-teman juga. Jadi memang pertanyaannya, bila posisi sekarang reksadana saham, apakah kita jual atau kita hold atau kita malah buy? Saran saya adalah tahan aja Pak. Tahan. Jadi memang investment plan-nya selalu mindset-nya adalah ini untuk
jangka panjang. Iya. Jadi jangan melihat jangka pendek mungkin pasti akan rugi, bisa akan Betul. rugi ya, untuk saham. Betul. Tapi untuk Betul. jangka panjang, harusnya pergerakan reksadana saham itu sesuai dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Betul. Jadi Betul. kalau Betul. bahwa Indonesia itu masih akan tumbuh ekonominya sampai jangka panjang, seharusnya reksadana saham itu akan mengikuti pergerakannya. Seperti itu, Pak. Tapi mungkin dalam jangka pendek, itu mungkin akan cukup volatile karena memang kondisi ekonomi yang belum stabil. Tapi kalau kita jual sekarang dengan posisi rugi, itu sama saja kita merealisasikan loss kita, dan Betul. mungkin bisa jadi kita nanti malah masuk. Kadang kita suka bawa emosi, Pak ya. Ketika Betul. saham turun, itu kita malah jual. Betul. Ketika Betul. saham naik, itu kita baru naik tiket langsung jual juga. Karena sangat takut rugi dan takut untung gitu kan. Nah, jadi memang saran saya lebih tahan untuk jangka panjang. Selalu kenali bahwa investasi kita itu bukan untuk jangka pendek, tapi untuk jangka panjang. Ya. Seperti itu, Pak. Ini ada pertanyaan menarik dari Setia Anggreawan gitu. Selama pandemi gaji ini turun, Pak, karyawan. Ya. Nah, terus kalau ingin berinvestasi, bagaimana menyiasatinya? Berapa persen yang harus disisihkan dari gaji, Pak? Sementara gaji turun gitu kan. Oke. Memang untuk secara financial planner, memang untuk investasi di reksadana atau di aset, itu 10%, Mbak, biasanya untuk investasi. Memang untuk porsinya dari 10% tersebut itu bisa dimasukkan ke berbagai aset investasi. Jadi kalau memang pendapatannya turun, mungkin bisa di-adjust, ya, disesuaikan. Yang paling penting kan kita memenuhi basic needs kita, karena saat ini memang posisinya ketika pandemi, yang paling pengeluaran yang harus paling dijaga adalah basic needs-nya, Pak. Betul, jadi kebutuhan dasar makan ya. Tahan dulu, direm dulu, karena ketidakpastian masih tinggi. Yang paling penting adalah pengeluaran untuk basic needs. Ketika ada duit lebih, itu sisihkan untuk investasi, karena untuk berjaga-jaga. Iya. Bang, kalau kebanyakan kan milenial tuh pengennya jalan-jalan ya, Pak, liburan, gitu kan. Nah, sementara mereka kan harus ngumpulin duit dulu nih sebelum liburan. Nah, kira-kira reksadana apa mungkin yang dalam 1-2 tahun ya, mungkin mereka ngumpulin duit buat 1 tahun ke depan, buat liburan tahun depan, kita ngumpulin duit dulu nih. Nah, kira-kira reksadana apa yang cocok, yang returnnya lumayan, sehingga mereka bisa jalan-jalan dengan uang yang udah untung gitu loh, Pak, di ini. Oke, jawabannya reksadana pendapatan tetap, Pak. Reksadana 1-3 tahun, masuklah reksadana pendapatan tetap. Tapi kalau kurang dari 1 tahun, reksadana pasar uang, Pak. Ya, reksadana pendapatan tetap ya. Sekarang imbang hasilnya berapa sih, Pak? Untuk reksadana pendapatan tetap sendiri, itu kalau kita lihat secara historical, Pak ya, itu imbal hasil sekitar 7-8%, Pak. Itu sudah netnya. Lumayan itu ya, ketimbang kita taruh di deposito ya. Deposito sendiri kalau kita lihat, itu let's say mendapatkan rate 8%, namun dipotong pajak, itu mungkin hanya 6%. Atau bahkan mungkin kalau retail, itu bisa mendapatkan deposito hanya level di sekitar 6-7%. Kalau di kan itu mungkin hanya sekitar 4-5%, Mbak. Betul. Pak, di Insight sendiri gimana, Pak, dengan kondisi sekarang ini? Apakah nasabahnya banyak yang mengambil meridem gitu kan, meridem reksadananya, atau malah justru ada bertambah, Pak? Boleh tahu nggak, Pak? Oke, jadi good question, Mbak. Jadi memang ada berbagai tipe investor. Untuk investor yang membutuhkan likuiditas, biasanya mereka akan melakukan profit taking. Ketika kita di-redeem, itu menandakan bahwa mereka sudah dalam posisi yang sudah gain sebenarnya. Di satu sisi, itu suatu pujian buat kita, dan satu sisi mungkin memang menjadi suatu ujian sekaligus ujian, Mbak, karena di-redeem, Mbak. Betul. Ada mereka yang sedang likuiditas lagi cukup, mereka akan melakukan subscription untuk melakukan penambahan investasi dan mengambil opportunity ketika market itu turun. Jadi memang tergantung tipe investornya sendiri. Betul. Tapi nasabah bertambah, Pak, banyak. Lumayan ya, luar biasa.
Pak, kalau Bapak sebagai apa namanya investment gitu kan, Bapak sebagai Chief Investment Officer itu kan pasti selalu juga melihat kondisi makroekonomi gitu, entah di dalam negeri, entah di luar negeri. Nah, Bapak melihat sendiri gimana Pak kondisi di dalam negeri kita gitu? How long gitu kan? Sampai berapa lama sih kira-kira krisis ini bisa 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 dipulihkan, Pak? Dan apa yang harus dilakukan pemerintah, Pak? Oke, sebenarnya kalau kita lihat yang harus kita pahami memang krisis yang terjadi sekarang ini belum pernah terjadi di sebelumnya, Pak. Di mana yang krisis ini bukan krisis ekonomi, Pak, tapi krisis kesehatan, krisis ekonomi juga termasuk. Jadi semuanya betul-betul ketika pemerintah itu harus bingung. Mana yang harus dipilih? Ekonomi atau kesehatan? Iya. Kita bisa mengambil full dua-duanya. Contoh ini, ketika Trump memilih ekonomi sebagai prioritas utama mereka, terlihat justru kesehatannya agak turun dan bahkan jumlah yang tertular cukup banyak, Pak ya. Mungkin yang terbanyak saat ini. Betul. Ketika negara memilih kesehatan aja, itu ekonominya akan turun sangat dalam. Jadi bisa dibilang ini pilihannya sulit dan sulit. Jadi satu krisis yang ibaratnya di atas kertas, itu ketika kita memilih satu akan berdampak satu yang lain, memilih yang satu pun juga akan berdampak ke hal yang lain. Jadi agak sulit. Nah, sampai kapan krisis ini akan berakhir? Ketika virus COVID-nya itu terkonten. Baik terkonten karena ada vaksin, atau mungkin terkonten mungkin dengan hilang dengan sendirinya tanpa vaksin. Nah, mungkin ada berita positif yang mungkin yang bisa kita lihat juga ya. Walaupun new case yang di dunia itu cukup naik, cukup signifikan. Daily new case yang terus, tapi daily death-nya atau angka kematiannya itu dalam angka yang terus turun. Itu memang ada dua perdebatan. Ada salah satu ilmuwan Italia yang mengatakan bahwa virusnya sudah mulai melemah sehingga sudah tidak sedahsyat dulu ya impact-nya. Tapi ada yang melihat bahwa dengan protokol kesehatan yang sudah dilakukan oleh masyarakat dunia, itu membuat penularan itu menjadi tidak sekuat dulu dampaknya, efeknya. Nah, memang harapannya adalah ketika angka kematian bisa terus turun dan mungkin terkonten, masyarakat sudah mulai melakukan aktivitas ekonomi lagi, diharapkan ekonomi akan pulih. Sebelum itu terkonten, saya lihat akan sulit. Nah, yang menarik adalah kita lihat sendiri dari domestik, Pak ya. Dari domestik datanya, kita ambil satu data-data RT. RT itu jadi, misalnya RT lebih dari satu, berarti satu orang di daerah tersebut menularkan lebih dari satu orang yang lain. Tapi kalau artinya kurang dari satu, itu satu orang akan menularkan di bawah satu orang, gitu, Pak ya. Nah, kita lihat di Indonesia sendiri, arti yang lebih dari satu, yang dengan kata lain PSBB-nya bisa dilonggarkan, itu hanya 30% dari GDP, Pak. Jadi yang dilonggarkan sebenarnya hanya sedikit. Jadi sekarang pemerintah juga ingin menghidupkan ekonomi, maka pemerintah harus mengambil resiko, di mana yang 70% of GDP-nya mungkin di artinya masih belum membaik, itu akhirnya dilakukan pembukaan ekonomi yang walaupun akan terjadi bisa menyebabkan second wave. Pak Anies sendiri, Gubernur DKI ya, itu menyampaikan data artis sendiri waktu ketika present, dan ketika Jakarta sudah di bawah satu, maka dia mulai melakukan transisi. Nah, yang jadi masalah ketika pemerintah juga melakukan pelonggaran dengan arti yang mungkin masih di atas satu, itu yang kita takutkan adalah second wave. Jika second wave itu terjadi, maka bukan V-shaped recovery atau U-shaped recovery yang terjadi. Maka ada resiko double U-shaped recovery. Betul. Ini bangkit, namun tiba-tiba ada di second wave sehingga harus di lockdown kembali, itu akan turun lagi baru double U-shape. Jadi memang bisa dibilang kondisi sekarang ini ketidakpastiannya tinggi, ketidakpastian ekonomi tinggi, ketidakpastian kebijakan ekonomi juga tinggi. Kenapa? Karena pemerintah dilakukan sesuatu yang sangat sulit. Nah, tapi mungkin ada satu fenomena yang menarik yang saya ingin sampaikan, Pak ya. Bahwa ketika ekonomi itu hancur lebur, Pak ya, ketika Main Street itu hancur lebur, Wall Street itu naik cukup signifikan, atau pasar modal global itu naik signifikan. Nah, itu mungkin jadi pertanyaan. Ada yang mengatakan bahwa pelonggaran PSBB atau pelonggaran yang terjadi di luar lockdown-nya
itu menyebabkan orang berekspektasi akan ekonomi akan pulih. Kita melihatnya tidak. Lebih karena Fed policy support. Jadi the Fed, Central Bank dari US, itu memberikan injeksi sampai dengan 3 triliun US dollar gede banget ke market, sehingga market itu kembali ke atas. Pertanyaannya, berarti market saat ini bukan digerakkan oleh ekonomi. Jadi yang menjadi fenomena yang menarik adalah the market is not the economy sekarang. Iya. Jadi market yang dibuat oleh regulator sendiri ya Pak ya, luar biasa. Benar. Indonesia kira-kira begitu juga nggak Pak? Dengan ISG yang masih malu-malu lah, tembus 5.000 aja susahnya minta ampun. Benar. Yang menarik adalah IHSG sebenarnya itu belum kecipratan dari masif liquidity yang terjadi global. Jadi liquidity saja IHSG sudah rebound cukup kencang ya, dari porsi dari angka 3.900 itu bahkan sampai dengan 5.000. Dan ternyata dari hasil riset yang kita lakukan juga, ternyata yang masuk itu kebanyakan retail, Pak. Bukan institusi, Pak. Yang menarik. Iya. Jadi retail itu sekarang mungkin menerapkan apa yang disebut Warren Buffett ya. Iya. Jadi rakuslah ketika orang pada takut, dan takutlah ketika orang pada rakus. Wah, iya. Jadi kita harus nonton itu ya, film-film Wall Street gitu ya Pak ya. Iya. Wall Street 1, Wall Street 2, Wall Street 3. Bapak udah nonton semua tuh ya? Iya. Jadi memang kalau kita lihat indikator ekonomi dan market itu kemungkinan tidak akan bergerak searah lagi, Pak. Iya, betul. Selama The Fed itu memompa liquidity. Tidak hanya The Fed, ECB, Central Bank dari Euro, Central Bank dari Jepang juga dia memompa liquidity. Bahkan BI terakhir juga bisa bilang akan melakukan QE, Pak ya, dengan yang dia membeli obligasi primary dari pemerintah. Nanti mungkin ada private placement dan semacamnya. Jadi memang saat ini bisa dibilang market itu terkonten lebih cepat daripada ekonomi. Iya. Pak, ini satu pertanyaan terakhir Pak, sebelum kita closing. Ini ada menarik. Saat ini bagus investasi di emas atau reksadana? Good question, Pak. Dari Giant pertanyaannya. Oke. Kalau kita lihat pergerakan emas itu bisa dibilang naik sudah cukup tinggi, Pak ya. Dari awal tahun cukup tinggi. Kenapa? Balik lagi. Ketika orang takut dengan kondisi ekonomi, ketidakpastian cukup tinggi, mereka akan menaruh emas sebagai safe haven, aset berlindung yang paling aman. Ketika mereka sudah mulai berani, mereka akan masuk ke reksadana. Nah, jawaban saya adalah diversifikasi, Pak. Beli emas juga, beli reksadana juga. Kita tahu emas itu sudah naik cukup tinggi, reksadana itu mungkin masih agak lagging. Ke depannya seperti apa? Tergantung naratif ya, Pak. Bila naratifnya itu ternyata virus terkonten lebih cepat, ternyata ekonomi bisa bergerak lebih cepat, mungkin emas akan kehilangan kilaunya. Dimana reksadana yang mungkin dari bottom akan bisa naik lebih cepat. Tapi mungkin dalam jangka pendek, emas masih cukup menarik lah. Dalam jangka pendek menengah, seperti itu. Jadi balik lagi, kita harus pegang dua-duanya. Dan yang mungkin yang satu menarik adalah ketika di bulan Maret, emas yang kita anggap sebagai safe haven, itu sempat kehilangan kilaunya. Gimana harga emas yang year to date sempat naik, terus tiba-tiba bahkan minus year to date. Kenapa? Ketika terjadi short liquidity di global, waktu USD liquidity-nya lagi hilang, Pak ya. Itu banyak berbagai negara menjual cadangan devisa saya termasuk emas untuk mendapatkan USD. Jadi apa yang dipegang? Ya, mungkin emas, mungkin reksadana, mungkin mata uang yang lain. Seperti itu. Jadi balik lagi diversifikasi menjadi sangat penting dalam hal ini karena ketidakpastian cukup tinggi, dan yang paling penting tetapkan investment plan dari para investor. Mau jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah. Kita tidak bisa menebak market itu bersifatnya dinamis, nggak ada yang statis, nggak ada teori yang paling benar karena semua teori pasti akan salah pada waktunya. Market is always right. Pak, menarik sekali Pak perbincangan dengan Pak Genta, itu inspirasi, pokoknya membuat saya sebagai pelaku juga sebenarnya. Saya juga
main di reksadana, juga main di saham. Jadi saya ada inspirasi lah buat saya ke depannya. Buat sahabat Sindo News juga pasti terinspirasi. Saya ucapkan Pak, terima kasih banyak Pak atas bincang sore kita hari ini. Sebelum ditutup, saya minta closing statement dari Bapak buat sahabat-sahabat Sindo News, dan nanti juga ini Sindo News mau ulang tahun nih Pak besok yang ke-8. Nah, saya juga pengen ada ucapan dari Pak Genta nih dari Insight untuk Sindo News supaya tambah sukses. Oke, selamat ulang tahun Sindo News. Semoga semakin sukses, semakin besar, semakin menginspirasi, dan selalu diberi kesehatan. Itu saja Pak. Saya, Pak. Amin. Terima kasih. Closing statement-nya apa Pak? Oke, mungkin pertanyaan yang paling sering ditanyakan adalah apa filosofi investasi yang paling cocok di Indonesia? Oke. Yang paling mungkin yang harus ditanam oleh para investor adalah yang paling pasti di sebuah market adalah ketidakpastian itu sendiri. Jika market itu Anda selalu berpikir market akan bergerak sesuai rasional Anda, mungkin Anda akan dikecewakan. Jadi yang paling penting adalah tetapkan investment plan kalian, perkuat investment plan kalian, optimalkan apa yang Anda sudah lakukan, dan selalu terbuka terhadap perspektif-perspektif yang baru. Karena market itu sifatnya dinamis dan tidak statis, dan market is always right. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak Genta, sangat inspiratif buat kami semua. Saya ucapkan sukses juga buat Pak Genta dan kawan-kawan di Insight Management. Sekali lagi terima kasih, selamat sore Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Sindo News, begitu tadi IG Live kita dengan Bapak Genta dari Insight Management. Sekali lagi, saya terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan IG Live ini. Saksikan terus IG Live sindonews.com di kesempatan berikutnya dengan diskusi dan tema-tema yang lebih menarik. Saya Rahmat Baihaqi, undur diri, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.